pertemuan ini kita akan bahas tentang return and risk atau tingkat keuntungan dan risiko apabila kita berinvestasi. Dalam hal ini contohnya kita akan menganalisis saham ya. Terkait dengan materi ini Anda bisa baca ya, apa itu return, apa aja secara umum risiko itu apa saja ya, risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Nanti Anda bisa baca yang akan saya jelaskan terkait dengan perhitungan peluang investasi. Dalam materi ini ada tabel ya. Tabelnya Anda kira-kira paham nggak cara membaca tabelnya nih? Cara membaca tabelnya paham nggak? Belum Pak. Kurang Pak. Kurang. Ini ya. Nah, oke. Jadi di dalam kita berinvestasi itu kan ada kemungkinannya ada return atau tingkat keuntungan, ada juga risiko ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung seberapa besar sih tingkat keuntungan atau seberapa besar resikonya ya. Nah, di dalam tabel ini, tabel 31 ada tabel peluang investasi namanya ya. Bahwa ini dibagi dalam keadaan 5 keadaan kondisi ekonomi. Pada saat kondisi ekonomi resesi ya, dengan tingkat probabilitasnya atau tingkat kemungkinan terjadinya resesi itu pada masa yang akan datang itu sebesar 0,1 atau 10%. Ya. Cara membacanya nih ya. Atau pada saat kondisi ekonomi di bawah normal, tingkat probabilitasnya itu 20% atau 0,2. Dan pada saat kondisi ekonomi normal, itu probabilitasnya 0,4 atau 40%. Sedangkan kondisi ekonomi di atas normal, probabilitasnya 0,2. Dan pada saat kondisi ekonomi booming, probabilitasnya 0,1. Paham ya? Probabilitas itu kan nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi. Kalau 1 hampir pasti terjadi. Atau kalau 0 itu 0%, kalau 1 itu 100% ya. Jadi total dari probabilitas ini kalau kita jumlahkan ke bawah ini 1 ya. Atau 100% ya. Paham ya sampai sini ya? Cara membacanya ya. Jadi kita ingin memprediksi keadaan di masa yang akan datang, yaitu dengan probabilitas atau tingkat kemungkinan terjadinya. Pada masa yang akan datang dikondisikan ada 5 kondisi ekonomi: resesi, di bawah normal, normal, di atas normal, dan booming. Dengan tingkat probabilitasnya ini sesuai dengan tabel ini. Ini sebagai contoh soal saja, ini dibuat seperti ini ya. Paham ya sampai sini ya cara membacanya ya? Paham ya, Pak? Ya. Nah, di sini ada return historis. Return historis dari instrumen investasi. Yang pertama tuh SBI. Paham ya SBI? Sertifikat Bank Indonesia. Dengan tingkat return-nya itu 10% dalam kondisi ekonomi apapun. Dalam kondisi ekonomi resesi, di bawah normal, normal, di atas normal, dan booming, return historisnya tuh 10%. Ya. Return historis itu berarti sesuatu yang sudah terjadi ya. Berdasarkan catatan dari pelaku investasi. Ya. Paham ya sampai sini bacanya ya? Bahwa instrumen investasi SBI itu dalam keadaan kondisi ekonomi apapun return-nya 10%, paham ya? Paham Pak. Oke. Lalu ada kedua, ini instrumen investasinya saham. Sahamnya saham ANTM. ANTM itu apa? Aneka Tambang ya? Antam. Ya? Iya, Antam Pak. Antam ya, Aneka Tambang.
Nah, ini berdasarkan data historisnya, studi kasus ini, bahwa saham ANTM itu pada saat resesi ternyata returnnya minus 25%. Berarti kalau minus berarti apa? Loss ya, rugi ya. Berarti harganya di bawah harga kita belinya. Dan pada saat di bawah normal, pada saat kondisi ekonomi di bawah normal itu returnnya minus 10% ya. Nah, pada saat normal returnnya 25%. Dan pada saat di atas normal returnnya 38%. Dan pada saat booming returnnya 55%. Paham ya bacanya ya? Iya, Pak. Jadi Anda juga harus paham pada saat kondisi ekonomi resesi contohnya kapan? Contohnya misalkan pada kejadian pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu ya, itu kan resesi juga dia, dengan pertumbuhan ekonominya minus. Tapi ini data historis sebagai studi kasus aja buat kita contoh pembelajaran. Nah, ada instrumen investasi ketiga saham juga nih, saham WICO. Nah, pada saham WICO ini terjadi anomali. Anomalinya kenapa? Pada saat resesi justru dia returnnya positif sebesar 25%. Ya. Di bawah normal dia 15%. Tapi pas saat normal returnnya 0%. Di atas normal minus 6%, dan pada saat booming returnnya justru minus ya, kebalikan dari saham ANTM ini. Paham ya ini ya? Jadi ada empat saham. Yang ketiga itu CPIN dan yang keempat MPPA. Untuk saham CPIN dan saham MPPA itu sama data historinya dengan yang ANTM. Sama dalam artian pada saat resesi dia returnnya minus, tapi pada saat booming dia plus. Beda dengan saham yang WICO ya. Paham ya sampai sini ya? Cara membaca tabelnya ya. Oke. Nah. Terus Anda kan ini merupakan data histori dari instrumen-instrumen investasi, baik itu SBI maupun saham. Tapi sahamnya saham yang berbeda-beda ya. Ada 4 saham ini berbeda-beda. Nah, sekarang dengan data ini kan data yang real nih ya. Data real studi kasus bahwa sesuai dengan kondisi ekonomi ini ternyata returnnya yang tercatat seperti ini. Lalu kita sekarang, apakah pada masa yang akan datang, instrumen investasi ini akan memberi keuntungan bagi si investor? Kira-kira bagaimana jawabannya? Kalau ada pertanyaan ya. Apakah kelima instrumen investasi ini pada saat yang akan datang akan memberikan tingkat keuntungan berapa persen dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, resesi di bawah normal, normal di atas normal, booming. Pada tahun 2021, kalau berdasarkan perkiraan kondisi ekonominya bagaimana? Apakah masih resesi atau di bawah normal? Atau sudah normal kira-kira? Di bawah normal. Kira-kira di bawah normal gitu ya. Nah, untuk kita memprediksi masa yang akan datang, maka kita
Ini namanya kita expected return. Ini namanya tingkat keuntungan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Tingkat keuntungan yang diharapkan instrumen investasi ini pada saat yang akan datang ya. Itu namanya expected return. Rumusnya seperti apa? Rumus mengukur expected return atau mengukur tingkat keuntungan yang diharapkan. Yaitu rumusnya return ya, return yang sesungguhnya ini dikali dengan tingkat probabilitas. Rumusnya ini ya. Iya, Pak. Rumus mencari expected return atau tingkat keuntungan yang diharapkan sama dengan return pada waktu tertentu dikali dengan tingkat probabilitas. Ya, rumusnya ini ya. Di mana ER itu expected return, IR imbal hasil yang diharapkan. R1 itu imbal hasil historis atau aktual dari sekuritas. Ini tadi contohnya ini ya. Contohnya ini. Lalu P1 itu probabilitas ini ya. Lalu kita mengukur atau menghitung. Contohnya kita ukur dulu atau kita hitung dulu expected return-nya dari saham ANTM. Rumusnya apa tadi? Expected return kali Iya. rumusnya apa? Ini ya. Dikali R atau return dikali probabilitas. Ya. Kalau kita ingin mengukur expected return dari saham ANTM berarti return pada ini ya, min 25% dikali dengan probabilitasnya berapa? 0,1 ya. Lalu iya ditambah minus 10% dikali 0,2 ya. Lalu 25% dikali 0,4. Lalu ditambah 38% dikali 0,2. Lalu ditambah 55% dikali 0,1. 0,1. Ya. Hasilnya kalau kita jumlahkan itu expected return dari saham ANTM 18,6%. Ya, berarti saham ANTM itu pada saat yang akan datang tingkat keuntungan yang diharapkan 18,6%. Ya. Nah, lalu kita ukur yang instrumen keuangan, instrumen investasi yang lain. Berdasarkan rumus ini, SBI itu tetap 10%. Ya. Dan saham WICO 1,8%, saham CPIN 17,2%, saham MPPA 14,2%. Tabel 32 ini dari mana? Menggunakan rumus yang di atas ya. Yang ini. Paham ya? Paham ya ini ya? Pak. Untuk paham Pak. mencari tabel ini rumusnya ini. Apakah expected return ini sudah pasti kita dapatkan pada masa yang akan datang? Pasti tidak? Tidak. Tidak Pak. Belum tentu. Tidak. Belum tentu kan? Nah, ini rencana. Ini kan namanya sesuatu yang diharapkan kan belum tentu terjadi ya. Belum tentu sesuai Iya. dengan, bisa saja lebih tinggi, bisa saja lebih rendah. Rendah. Nah, kalau dalam dunia investasi ini sesuatu yang tidak pasti kita namakan apa? Kita namakan apa? Risiko Pak. Risiko. Risiko. Jadi risiko itu kan sesuatu yang tidak pasti atau ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Nah, kalau tapi dalam materi ini risiko adalah penyimpangan atau selisih antara imbal hasil aktual dengan imbal hasil yang diharapkan.
Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan deviasi standar atau kalau di simbolnya tau ini, tau, menggunakan deviasi standar. Rumusnya seperti apa? Rumusnya bisa menjadi akar dari varians atau sama dengan akar kuadrat dari deviasi standar, atau bisa dicari dengan rumus ini. Rumusnya yaitu akar dari R atau return dikurangi expected return lalu dikuadratkan dikali P. P ini apa? Probabilitas. Hasilnya seperti ini. Jadi deviasi standar dari saham ANTM itu kalau kita ukur dengan menggunakan rumus ini hasilnya 24,38% ya. Iya. Kalau kita hitung pakai rumus ini ya, rumus 36 ini. Paham nggak sampai sini? Paham kan? Paham, Pak. Oke ya, lanjut. Nah, berturut-turut dengan cara yang sama kita ukur besaran resiko dari SBI. Resikonya 0% karena dia bagaimanapun kondisi ekonomi returnnya sama 10%. Tadi kan NTM sudah dihitung resikonya 24,038%. Lalu saham WICO 13,18%, CPIN 15,696%, MPPA 14,070%. Ini berdasarkan rumus ini ya, 3.6. Deviasi standar ya. Biasa. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Gampang kan? Nah, Paham, Pak. cara mencari resiko itu di samping dengan menggunakan deviasi standar bisa juga dengan kovarian. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu standar deviasi dibagi return yang diharapkan atau expected return. Deviasi standar rumusnya kan tadi kan udah kita cari nih, ini tabel 33 expected return ini ya, tabel 32. Nah, setelah kita hitung berdasarkan rumus ini, rumus 37 hasilnya tabel 35 ini. Berarti kovarian dari ANTM itu 1,292. Kovarian dari saham WICO 7,327. Kovarian dari saham CPIN 0,1913. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan tabel itu seperti ini. Hubungan antara expected return dan risikonya. Sampai sini paham? Nah, soal yang kemarin kan Anda diminta untuk menganalisis 5 buah jenis saham ya. Anda diminta menganalisis 5 buah jenis saham. 5 saham ya. Dan IHSG ya. Tapi dengan menggunakan Microsoft Excel kan lebih mudah itu ya. Sudah ada beberapa mahasiswa yang menjawab soal diskusinya. Jadi kalau kita ingin menilai imbal hasil rata-rata itu ada 2. Yang pertama dengan menggunakan arithmetic return atau rata-rata yang sudah sering kita gunakan itu, menggunakan aritmatik, rata-rata aritmatik. Dan ada juga imbal hasil rata-rata ukur yang geometrik. Perbedaannya apa? Perbedaannya coba. Kalau kita menggunakan Excel tuh lebih mudah. Ya, kalau misalkan kita mencari arithmetic return, misalkan ada tabel seperti ini, tinggal kita blok, lalu kita
Tulis rumus sama dengan average ya. Average dari kolom saham MYOR ini muncullah 1437. Itu kalau kita ingin mengukur imbal hasil rata-rata hitung secara aritmatik. Nah, kita ingin menghitung imbal hasil realnya nih, imbal hasil realnya secara harian. Dari tabel ini kita kembangkan misalkan ya, MYOR ini. Contoh ini tadi ada yang sudah saya download. Ini less than 1 minute. Mau dilanjut tidak nih? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Pak. Setelah ini kita istirahat 2 menit dulu ya. Setelah break ini kita istirahat 2 menit, Iya, langsung Pak. masuk lagi ya. Baik, Pak. Kita ngebahas yang Excel-nya, pakai Excel ya. Yaudah ya, saya akhiri, kita lanjut lagi. Saya akhiri aja nih ya. Oke, Pak. Iya.